5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, para hadirin pemirsa YouTuber saya AWK 91 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan ini saya mengajak kepada teman-teman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat beringan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah kepada kita semua umat Islam yang berada di Gorontalo. Kemudian ada nasihat-nasihat tentang waktu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tentang waktu. Kehidupan manusia ada dalam lingkup waktu. Waktu yang telah berlalu, saat ini, dan yang akan datang. Dalam lingkup waktu itu, manusia beraktivitas, beristirahat, dan beribadah. Begitu pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah demi waktu dalam 4 surah dalam Al-Qur'an. Pertama, Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr demi waktu fajar. Dalam surah itu Allah memberikan waktu kepada manusia untuk digunakan sebanyak-banyak mungkin, sebanyak-banyaknya untuk berpikir, merenung, dan merencanakan apa yang akan dilakukan. Waktu fajar diibaratkan sebagai masa muda, masa ketika manusia harus belajar, giat menuntut ilmu agar kelak saat dewasa bisa produktif berkarya. Selanjutnya Allah bersumpah demi waktu duha dalam surah Ad-Duha. Waktu duha dimulai pagi hari saat matahari naik sepenggalah dengan warna yang cerah sampai sebelum zuhur. Dalam surah Ad-Duha Allah memerintahkan manusia untuk berkarya dan berbagi dengan sesama. Jika di waktu fajar, masa muda, kita tidak merencanakan, tidak belajar, maka di waktu duha saat dewasa kita tidak akan bisa berbagi karena kita pun tidak bisa untuk membiayai diri sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah bersumpah dalam surah Al-Asr demi waktu asar. Dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan seluruh manusia merugi karena menyia-nyiakan waktu fajar atau masa muda. Akibatnya di waktu duha usia produktif ia tidak bisa berkarya, sehingga di waktu asar pun ia akan merugi. Terakhir, yang keempat, Allah bersumpah pada surah Al-Lail demi waktu malam. Filosofinya, ketika manusia di waktu fajar atau di masa muda belajar, di waktu duha atau usia produktif manusia bisa bekerja dan berbagi. Di waktu asar atau masa ia tidak akan di mana masa dia tidak akan merugi. Terakhir, di waktu malam atau sesudah meninggal, manusia itu akan dapat tidur dengan nyenyak atau tenang. Ketika kita meninggal dengan tersenyum, karena karya yang telah kita ukir sepanjang waktu kehidupan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, 4 golongan. Jadi bagaimana agar manusia tidak merugi dalam perputaran waktu? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep solusi bagi manusia mengenai hal itu. Dalam surah Al-Asr disebutkan sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali 4 golongan. Yang pertama ialah mereka yang senantiasa meningkatkan kualitas iman, karena orang yang beriman hidupnya akan terasa aman. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas amal saleh. Yang ketiga, mereka yang selalu saling menasihati tentang kebenaran, yaitu kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Yang keempat, mereka yang selalu saling menasihati dalam mengamalkan sikap kesabaran, sabar. Yang keempat, hal itu harus ditanamkan dan dijalankan manusia secara utuh agar tidak merugi dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Apabila 4 hal itu dapat berjalan beriringan, sesungguhnya manusia tidak akan masuk
ke dalam orang-orang yang merugi. Iman, amal soleh, kebenaran, dan kesabaran merupakan 4 hal yang bisa menolong manusia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian saya ucapkan selamat Tahun Baru Islam. (1444) Hijriah. Oke. Terima kasih.